tabung gas, sambil dipanaskan dialiri dengan oksigen, sambil dipanaskan dialiri dengan hidrogen atau nitrogen, seperti itu. Itu untuk menciptakan atmosfer di reaktornya supaya proses sintesisnya berlangsung lebih bagus. Gitu ya. Setelah dipanaskan, kemudian sampelnya didinginkan dulu. Ya, biasanya semalaman ini kalau suhunya tinggi, nurunin furnace, kemudian sampai itu ya, sampai kita aman ya, jangan langsung diambil, panas sekali itu. Ya. Kemudian hari berikutnya biasanya gitu ya, ini reaksinya itu biasanya lama dan butuh suhu tinggi kalau solid state synthesis. Kemudian padatan yang tadi dari wadahnya diaduk lagi, di grinding ya, dihaluskan, kemudian dianalisis pakai XRD atau FTIR dan yang lain-lain. Tapi nanti mungkin dari bahan awalnya saja gitu ya. Dari bahan awalnya saja mungkin warnanya sudah berbeda. Misalkan ya, kayak ini awalnya bahannya biru dengan merah, gitu ya. Nanti jadinya warnanya ungu senyawanya itu. Tetapi di wadahnya nanti ternyata kemungkinan masih ada sebagian warna merah, sebagian warna biru, gitu ya. Kalau itu berarti itu padatan yang belum bereaksi sempurna. Nah, kalau seperti itu, ini langkah 8 dilakukan. Jika reaksinya belum komplit, belum sempurna, incomplete gitu ya, return to step 4 and repeat it. Ulangi langkah ini ya, meskipun ini opsional tadi, dipeletkan itu opsional ya. Dipanaskan lagi gitu ya, dimasukkan ke wadah lagi, digerus lagi mungkin ya, dipanaskan lagi sampai suhu yang itu. Diulang langkahnya. Gitu. Itu langkah-langkah dalam solid state synthesis. Hal yang perlu diperhatikan ini gambarannya solid state synthesis ya. Mau membuat senyawa MgAl2O4. Untuk keperluan apa MgAl2O4 ini dipakai? Untuk bahan-bahan elektronik, komposit, atau pewarna. Karena ini tadi kristalnya warnanya nanti jadi merah seperti ini. Awalnya MgO itu tidak berwarna. Al2O3 itu juga tidak berwarna, putih, serbuk putih, garam putih. Gitu ya. MgO tidak berwarna. Kemudian dia dicampurkan, meleleh gitu, jadilah kristal MgAl2O4 yang warnanya merah seperti ini, warna ruby namanya. Ya. Kok ini ada CR-nya ya? Gambarnya enggak tepat sepertinya mungkin. Gitu ya. Kalau Mg mungkin warnanya hijau ya. Bukan ini, bukan merah. Ini CR ini, maaf. Ini untuk gambar yang lain, salah kutip gambarnya. Kemudian kondisi reaksinya itu di suhu 1200 untuk dapatkan ini. Gitu ya. Ini reaksinya yang terjadi. Ini ilustrasi ya. Awalnya ada 2 ikan seperti ini ya. Ada burung apa ikan ini yang lain ya. Kemudian dicampur. Nanti ada ini fasenya seperti ini. Gambar ikannya berubah ya. Jadi ada siripnya, ini siripnya yang tadinya putih berubah ada hitam-hitamnya. Kemudian atau badannya seperti ini. Kemudian jadi ini, kemudian jadi apa? Ikan yang warnanya hitam ini. Ya, ini ilustrasi saja untuk menggambarkan proses difusi pada ini material ini. Nah, tadi kan bahwa bahannya MgO dengan Al2O3. Itu ya. Ini ada bagian namanya interface MgO. Ini ya, ini interface-nya ini. Ini original interface. Setelah waktu tertentu, interface-nya jadi seperti ini. Gitu ya. Ini menjadi new reactant product interface. Ya, ini berarti sebagian magnesiumnya sudah meleleh menjadi, awalnya kan padatan ya,
Kemudian meleleh, dia jadi ion Mg2+. Nah, jadi reaktan baru kan ya. Kemudian Al2O3 yang tadinya tadi padatan, kemudian meleleh menjadi ion Al3+. Gitu ya. Oke, ini new reactant product interface. Ini jadi new reactant ya, tadinya MgO dan Al2O3 jadi ion Mg2+ dan Al3+. Seperti itu. Kemudian berdifusi kan ya, berdifusi ion Mg dan Al3+-nya ya, difusinya ada tingkat difusi tertentunya ya. Kemudian setelah itu dia melebur menjadi ini MgAl2O4. Ini interface yang ini ya, ini interface ini kan interface-nya awalnya ini ya. Ini sebagian Mg-nya sudah meleleh, berarti di sini. Ini sebagian Al2O3-nya sudah meleleh, ini di bagian ini. Saya kasih pointer. Ini ya, ini lelehannya MgO, interface-nya ini lelehannya Al2O3 dan interface-nya ini. Ya, Mg2+, Al3+, gitu ya. Jadi itu. Lah kok ada oksidanya? Oksida ini terbentuk saat tadi pemanasan tadi. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya, NiAl2O4, sigma. Ya, ini beberapa kadang didapatkan senyawa yang non-stoikiometris. Tidak genap 2, 3, 4, 1 gitu, enggak. Tapi ini koma-koma, kadang seperti itu. Tadi prosesnya sama ya, meleleh dulu jadi Al3+ dan Ni2+, itu jadi ini, reaksi totalnya ini. Nah, contoh yang lainnya ini SR2CrTaO, possible starting materialnya ini logam Sr atau senyawa oksida Sr yaitu SRO, atau garam Sr nitrat atau garam Sr karbonat. Nah, masing-masing bahan ini saudara lihat MSDS-nya. Nanti ada informasi tentang melting point. Ini. Ya, di MSDS juga ada instruksi ya, bahan itu baik diperlakukan pada kondisi seperti ini, gitu ya. Ini kemudian sumber TA-nya, prekursornya bisa jadi logam talium atau oksida talium ini. Ya, ini juga diperhatikan, cari referensi dulu di MSDS-nya, melting point-nya berapa. Ini ada Cr, prekursornya Cl berupa logam Cr atau Cr2O3 dan atau Cr nitrat. Ini yang lambang merah-merah ini adalah prekursor yang dipilih. Ini semua alternatif prekursornya ya. Tapi yang di sini yang dipilih adalah Sr karbonat. Taliumnya ini yang dipilih talium oksida. Prekursornya Cl adalah oksida Cr yaitu Cr2O3. Itu tadi possible starting materialnya milihnya itu. Kemudian menentukan ini kan stoikiometrisnya. Itu menentukan stoikiometrisnya. Ini kemungkinan reaksinya. Ya. Kemudian ini tadi kan perlu nimbang ya. Nimbang itu ini. Oke, ini kenapa seperti ini? Berarti dari sini, baik Mas ya. SR2CrTaO6 ya. Ini menunjukkan variasi molnya ya. TCR, TA ini di sini satu kan ya. Subskripsinya satu ya. Ini berarti perbandingan molnya CR dan TA itu sama. Ingat perbandingan molnya ya yang sama ya. SR di sini 2 kalinya. Ini 4 kali ya. Karena ini SR-nya kan 4. Oke. Oke, itu. Kemudian oksidanya ini susah. Oksida CR-nya tadi wujudnya Cr2O3 ini masanya ini.
Gini ya, kemudian ketemu perbandingan molnya, ketemu masanya ini kan ya. Kalau senyawanya tadi harus ditentukan secara jelas. Ini yang dicampur nanti, timbang sekian, sekian, sekian gram. Gitu ya. Ini Taman rule itu untuk menganu prediksi suhunya. Ya, although you may get complete reaction by heating ini, in practice will still be a fair amount of unreacted Ca2O3 ya. Therefore, to obtain complete reaction, reaksinya ini ya di 1500 sampai 1600. Itu gambarannya saudara tentang itu. Tapi suhunya dapat dari mana Bu? Kemudian nanti suhu operasinya. Kalau ini kita lihat ya, ini CR 23 2435 ini gitu. Itu tentang solid state synthesis. Ya, bisa dipahami saudara tentang solid state synthesis ini? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau didiskusikan? Izin ada ya? bertanya, Bu. Mau bertanya silakan. Atau belum ada? Izin bertanya, Bu. Untuk Ya. waktunya itu nanti gimana ya, Bu? Maksudnya udah tahu leleh atau belum itu bisa dilihat atau pakai ukuran waktu, Bu. Terima kasih, Bu. Waktunya biasanya pemilihan waktunya dari mana? Kalau awal sekali biasanya itu trial error ya Mas ya. Tapi untuk hemat alat, hemat bahan gitu ya, hemat energi juga, maka biasanya cari referensi dulu. Oh, kalau SR itu di suhu berapa, kemudian waktunya berapa. Ada lagi panduan untuk milih suhu sebenarnya. Jadi sebelum ini dilakukan, sebelum dilakukan, masing-masing bahan ini itu diukur degradasi termalnya menggunakan alat namanya DTA TGA. TGA itu termogravimetri analisis. Ya, nanti ada penurunan suhunya itu berapa. Atau saat suhu ini dia jadi senyawa apa. Saat suhu ini dia ada dalam bentuk apa. Oksida atau logam murni seperti ini. Itu pilih suhu. Waktunya paling mudah itu adalah cari referensi dari literatur sebelumnya, riset sebelumnya. Seperti itu. Kalau mau awal sekali, mau tahu sekali ya trial error Mas, waktunya berapa. Trial and error kalau mau supaya tahu detail itunya ya dengan pengalaman bahan yang kita punya. Gitu. Tapi kan kalau saudara mungkin tidak dalam tahap trial error ya. Trial error tapi menerapkan apa yang sudah dilakukan orang gitu ya. Tapi asal metodenya harus benar dipastikan benar. Nah, kalau level S1 kan menerapkan teori gitu ya. Menerapkan mungkin yang sudah dikerjakan oleh orang lain dikerjakan ulang gitu. Meskipun harus ada pembedanya ya dari yang dikerjakan. Gitu. Waktu ini boleh juga tadi saya bilang trial error ya. Trial error itu artinya waktu itu juga dijadikan variabel dalam penelitian. Misalkan tadi saya cerita kakak kelas saudara membuat geopolimer dari fly ash kemudian campur NaOH ya. Fly ash itu sebagai sumber silika dan aluminanya gitu ya. Atau boleh silikanya dari sumber yang lain, abu sekam padi misalkan, Al-nya dari galam Al2O3 gitu boleh. Itu semasing-masing padatan itu digerus, dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, suhu itu juga bisa divariasi ya untuk tahu tadi suhu optimumnya dia meleleh di suhu berapa, atau boleh juga variabelnya waktu. Misalkan saudara buat 3 variasi waktu. 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam gitu misalkan. Nanti mana yang memberikan hasil
paling sesuai dengan yang diinginkan. XRD-nya seperti apa, FTIR-nya seperti apa. Nah, tadi maksudnya trial error bisa jadi gitu ya Mas ya. Dicoba-coba saja, divariasiin tuh. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Pemilihan waktunya. Alhamdulillah paham. Jadi salah satu variabel kalau kakak kelas saudara karena itu yang mudah ya variabelnya yaitu biasanya waktu atau suhu kalau saat sintesis itu. Gitu. Nah, itu tadi tentang metode solid state synthesis. Yang berikutnya mungkin sampai metode Sol-Gel ya, waktunya sampai situ. Metode Sol-Gel atau ngalir saja ya seselesainya jam 8.40 ini. Metode Sol-Gel itu metode sintesis yang diawali dari pembentukan sol dan kemudian menghasilkan jaringan 3 dimensi berupa gel, kemudian diakhiri dengan penghilangan pelarut. Nah, ini semuanya wujudnya larutan atau larutan dengan kadar air yang sangat sedikit, jadi gel gitu, jelly gitu ya. Nah, kalau awalnya wujudnya padatan seperti apa Bu? Ya dilarutkan dulu, bisa mungkin dia larut sempurna baru dibuat sol gitu. Nah, metode sol gel ini juga sudah banyak dilakukan kakak kelas saudara ya, sering dilakukan malahan ya metode sol gel ini untuk dulu membuat TiO2, Mbak Nikmah Rizko itu pakai metode sol gel. Ada lagi ini yang sintesis geopolimer tapi dari tadi metodenya sol gel. Ada sintesis apa lagi ya yang sol gel. Saya sendiri dulu waktu S2 mengerjakan buat material magnesium fluorida MgF2 juga dengan metode sol gel. Ini sintesis silika dari sekam padi, ini contohnya. Ya. Saya masih cerita yang ini dulu, sintesis silika dari abu sekam padi. Ya, awalnya kan dari bahan awalnya sekam padi. Sekam padi itu salah satu bahan alam biomasa, jadi sudah nggak dimanfaatkan lagi ya. Kemudian diambil silikanya. Karena kandungan silikanya tinggi, mencapai 70-80%. Ya, silika SiO2 ya. Rumusnya SiO2. Bagaimana ngambilnya? Tentu saja dari bahan awalnya, ini saya ceritakan dari bahan awalnya. Ini dari sekam padi. Kemudian di furnace, diabukan, caranya di furnace suhunya sekian, jadi abu sekam padi. Namanya abu sekam padi, warnanya abu-abu ya. Kadang mahasiswa kalau pas buat itu ada 2 warna di situ, ada hitam dengan abu. Yang hitam diulang lagi di furnace lagi sampai semuanya berubah jadi abu-abu. Ya, kalau masih hitam berarti masih ada karbonnya. Belum abu. Kemudian kalau sudah jadi abu dilarutkan dengan NaOH. Ini yang saya lakukan ya, mungkin ada orang lain pakai asam itu juga bisa. Diaduk dan bila dipanaskan suhunya 105 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian diambil residunya, residu sekam padi. Jadinya padatan, ada filtrat, ada residu ya, ini yang diambil residunya ya. Jadi padatannya itu berupa coklat keputihan. Kemudian ini dilarutkan dengan air gitu ya. Jadi ini jadi larutan natrium silikat. Tadi kan diekstrak pakai Na ya. Jadi natrium silikat warnanya coklat kekuningan. Kemudian ditambah dengan bongkahan HCl, jadi larutan netral, kemudian didiamkan hingga terbentuk gel. Lah, solnya yang mana, Bu? Ini sol larutan natrium silikat.
gambarannya sol itu, kalau saudara membuat agar-agar, saudara larutkan serbuk agar-agarnya di air dulu kan ya, ditambah gula, kadang tambah sedikit garam gitu, sampai larutan itu. Itu berarti solnya itu, gitu ya. Kemudian diaduk sambil dipanaskan gitu kan ya. Kemudian dia mengental gitu ya. Itu berarti gelnya. Demikian juga yang ini larutan natrium silikat, ini dan ditambah HCl, ini jadi solnya. Solnya itu. Setelah didiamkan nanti akan terbentuk gel, maka itu yang disebut dengan gel silikanya. Gitu ya. Setelah itu gelnya dipanaskan, suhunya sekian, jadi agak madet gelnya itu. Madetnya itu seperti lem yang kering, ya, seperti lem yang kering. Setelah itu digerus, gitu ya, digerus baru di furnace dikalsinasi. Jadilah silika dari sekam padi. Ini tadi prosesnya, ini abunya, diekstrak dulu dengan NaOH, warnanya seperti itu, ambil filtrat, maaf tadi saya bilang residu ya, filter residu benar, ambil residunya, ya dikeringkan, kemudian dilarutkan dengan air, residu berarti kan yang di sini ya, atau yang di sini, yang di dalamnya ini, diambil dilarutkan dengan air, nanti itu larutan natrium silikat yang pH-nya hampir 14 gitu ya, kemudian baru dinetralkan pakai HCl. Ini wujud solnya. Nah, sayang gelnya nggak saya tampilkan di sini ya. Nanti bentuk gel. Nanti gelnya itu di bawah sini, yang atas agak bening. Ini kan putih kayak gini ya, larutan putih. Nanti gelnya ngendap di bawah sini, yang atas jadi bening. Yang bening itu dibuang, kemudian gelnya itu diambil, gitu ya. Diambil, dikeringkan dulu, baru dipanaskan. Dikalsinasi. Itu yang metode sol gel. Ya, diawali dengan pembentukan sol, kemudian gel, dia baru jadi padatan mineral. Ya, sebelum sintesis sol gel terjadi melalui 2 tahap, yaitu pregellation, yaitu hidrolisis reaktan hingga terbentuk gel. Yang ini post-gelation, meliputi pengeringan dan kalsinasi. Hidrolisis reaktan berarti tadi dari natrium silikat dilarut jadi ya natrium silikatnya dilarutkan dengan air ditambah dengan HCl gitu ya sampai terbentuk gel, itu proses hidrolisis. Ya dari gel kemudian post gelation-nya ya dikeringkan dan dikalsinasi. Ini gambarannya. Ini homogeneous particle padatannya tadi dibuat sol. Ini masuk tahap hidrolisis ya. Sol, kemudian pelarutnya dihilangkan, nanti sedikit hilang jadi gel seperti ini. Gel macamnya ada aerogel, ada serogel, seperti itu. Ya, baru ini dipanaskan. Ini wujudnya yang berupa keramik, gitu ya, berupa padat dense keramik itu ya. Jangan bayangkan keramik seperti tegel ini ya, tapi butiran-butiran padatan itu. Atau mungkin seperti ini, tadi sudah jadi sol gitu ya, kita bentuk gel, ada lapis tertentu ya, ada mungkin ini plat kaca gitu ya, mungkin plat kaca, solnya tadi disebar, diratakan pada permukaan itu, kemudian dipanaskan, jadi berupa materialnya itu berupa thin film atau lapis tipis, berupa lapisan. Kalau ini kan tadi berupa padatan butir-butir itu ya, butiran padatan gitu. Kalau ini berupa lapis tipis. Ini proses hidrolisisnya dari sini. Ini dilarut, diekstrak ya. Jadi sol, kemudian jadi gel, ini proses hidrolisisnya. Ini proses post gelation. Ini pre-gelation yang sini ya. Pre-gelation yang ini dense film sampai jadi ini, ada heating ini ya, ini post-gelation. Ini tadi ini sol, prekursornya ini misalkan apa ini, membuat
Ini proses hidrosisnya ya, ditambah air atau asam. Sonication itu diberi gelombang ultrasonik gitu ya untuk mempercepat reaksi biasanya. Yang ini jadi gel. Lihat kalau ini kan awalnya sol itu karena dia wujudnya larutan tadi ya, larutan encer tadi, maka ini jarak antar molekulnya lihat yang biru-biru ini. Ya, yang putih-putih ini pelarutnya. Pelarutnya bisa jadi air atau asam gitu ya. Nah, setelah jadi gel lihat ini yang biru-biru tadi bentuk jaringan 3 dimensi seperti ini kan ya. Ini kalau ditambah tertentu bahan tertentu misalkan bahan obat gitu ya. Misalkan ekstrak buah mengkudu. Ini ekstrak buah mengkudunya nanti dimasukkan kemana jadi kapsul gitu ya. Pilnya. Di sini masih yang biru terang ini pelarutnya ya. Dan ini pelarutnya hilang saat proses pengeringan dan kalsinasi. Sehingga sisanya yang biru sama kuning ini. Ya, Lewis condensation, aging, drying. Gitu. Yang lama adalah dari tadi jadi sol menjadi gelnya itu kadang butuh waktu yang lama. Ya, sampai ditambah waktunya kok sudah nggak ada gel yang terbentuk, berarti itu dihentikan. Gitu ya, sampai jenuh bentuk gelnya. Itu. Tapi jelas bedanya antara gel dengan sisa larutannya itu biasanya jelas. Yang agak susah itu kalau misahin larutan yang persis di atas gelnya itu yang agak susah, tantangan sendiri. Ini berarti istilahnya apa? Dikantasi saja ya sampai jadi gel. Kan didekantasi sampai misah dengan larutan induknya. Oke. Itu saudara dua metode sintesis yang bisa dilakukan ya, metode sintesis langsung dan metode jadi apa? Sol gel. Yang mau ditanyakan silakan. Pak Salsa di unmute ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada gambaran metode sol gelnya atau metode direct synthesis. Banyak sekali material yang sudah dibuat dengan ya. Saudara cari di YouTube mungkin banyak video tentang metode direct synthesis atau sol gel supaya ada gambaran real ya. Ada gambaran real. Itu saudara mati hari ini dua metode dulu ya, nanti kita lanjutkan metode yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Tadi lupa saya rekamnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan, Mbak. Kalau keuntungan dari menggunakan metode sol gel itu bagaimana ya, Bu? Ya, keuntungannya metode sol gel ini kita bandingkan dua dulu ya. Dua dulu tadi langsung dan sol gel gitu ya.
Pertama, metode langsung tadi, kalau sol gel dibandingkan dengan metode yang tadi itu membutuhkan suhu yang relatif lebih rendah. Yang kedua, kalau metode sol gel, tadi kemurnian material yang didapatkan itu lebih banyak dibandingkan tadi metode langsung, ya Mbak, metode direct synthesis. Gitu, karena semua reaktannya ya jadi produk gitu. Kalau artinya ya nggak semua reaktan ya, tapi kemungkinan kalau saudara sintesis itu kan ada persen randomen ya, hitung persen randomennya kan ya. Nah, ya randomennya ini atau jadinya material tadi itu lebih banyak dibandingkan metode direct synthesis. Cuman kekurangannya tadi agak ribet ya, dan agak ribet ya membuat sol, bahannya macam-macam, nunggu jadi gel gitu. Prosesnya, proses basahnya itu lebih apa ya? Nek orang Jawa itu lebih ngeliker itu apa ya? Agak sedikit rumit untuk cara kerjanya. Ya, kalau tadi cara kerjanya yang direct synthesis kan hanya terus kemudian dipanaskan gitu ya. Kalau ini tadi buat larutannya dulu, diekstrak, dilarutkan, dinetralkan pH gitu ya. Ya jangan bayangkan netralkan saja itu sebentar ya Mbak ya. Dan untuk netralkan kadang butuh waktu 2-3 hari supaya jadi larutan yang netral. Kadang butuh waktu beberapa hari untuk jadi netral gitu ya. Tapi ya itu kalau sudah jadi nanti kemurniannya itu lebih banyak dibandingkan metode langsung. Seperti itu Mbak. Plus minusnya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Ya tadi kalau yang langsung itu kekurangannya keunggulannya mudah prosesnya gitu ya, tapi kelemahannya tadi kemungkinan jadi prekursor yang dalam jumlah banyak itu kecil gitu ya. Kalaupun itu ya suhunya harus sangat tinggi, untuk waktunya sangat lama metode direct. Ada lagi mungkin yang mau bertanya tentang ini, dua metode ini? Kadang tidak terbentuk gel, Mbak. Kadang kelemahannya lagi mungkin saat itu ya. Gelnya atau kok gelnya sangat sedikit sekali gitu ya. Mungkin kurang pekat atau apa, takarannya nggak pas gitu. Nanti bentuk gelnya sangat sedikit atau bahkan jadi sol terus gitu, Mbak. Berarti itu nggak bagus. Tadi saat sintesis zeolit itu dari 20 gram silika, Mbak. Dari 20 gram. Dari 20 gram abu sekam padi. Jadinya hanya 4 gram. Tapi semuanya pasti silika itu. Semua maksudnya ya. Apa kalau saya bilang randomen tepat nggak ya? Semuanya jadi silika, cuman kadarnya masanya silika yang dihasilkan dari ekstrak awalnya tadi itu hanya sepersekian. Gitu. Proses gel itu kalau mahasiswa sering itu kok nggak jadi gel-gel ya, berarti ada tahap yang salah saat itu membuat sol dan gelnya itu ada yang salah. Itu pengalaman praktis ya, pengalaman praktis saat membuat itu material dengan sol gel. Tapi memang kristal yang dihasilkan lebih bagus sih kalau sol gel itu lebih murni. Iya. Kemudiannya lebih tinggi. Bu, izin bertanya lagi. Tadi kan dibilang itu bahwa kebanyakan dari kakak kelas kan pembuatan sol gel
hasilnya itu lama atau mungkin terjadi kesalahan. Nah, itu biasanya kesalahannya itu seperti apa? Saat proses preparasi larutan awalnya, Mbak, tidak tepat. Preparasi larutan awalnya bahan-bahannya itu kurang tepat. Berarti tadi nimbang bahan awalnya atau ya buat larutannya itu kurang tepat. Atau apa ya, misalkan sudah sesuai takarannya tapi nggak jadi gitu ya. Aquadesnya itu juga kadang perlu diperhatikan ya Mbak ya, dia pH-nya berapa, netral apa tidak gitu. Atau tidak jadinya ini sepele sebenarnya. Tadi misalkan waktu netralkan dengan HCl ya Mbak ya, netralkan dengan HCl itu maunya tes gitu kan ya, ditetesi gitu. Nah, tapi kadang ada yang nggak sabar, jadi digercuk pakai air, HCl-nya langsung dituang 10 mili gitu, supaya cepat netral. Gitu, nggak model tes gitu. Kadang hal-hal sepele seperti itu membuat tidak jadi. Gitu. Kecepatan netesnya, tetesannya, tes gitu dengan tes itu juga kadang itu berpengaruh saat itu buat gelnya. Dan pengalaman ini tidak ada di jurnal. Mungkin kita sudah kerjakan sesuai resep yang ada di jurnal ya. Tapi pengalaman praktis di itu kadang enggak terpenuhi. Nah, tadi saya cerita Aquades itu pengaruhnya apa? Saat netral itu kalau Aquadesnya enggak bagus, ya atau saudara pakai Aquades dan Aquabides atau air demin, gitu ya. Oh ya, ini pengalaman ya. Di lab itu Bu Anita kan beli Aquades yang dari Indrasari atau dari itu berupa Grigen gitu ya, putih. Kemudian kalau saya perlu pakai Aquademin, Aquabides yang lebih murni lagi. Saya beli di tempat lain. Nah, saat netralisasi ternyata beda jauh, Mbak. Pakai Aquades yang ada di lab itu saya butuh waktu berhari-hari untuk netral. Pakai Aquademin tadi 1 hari sudah netral. Seperti itu. Ini juga dulu pengalaman kakak kelas pakai metode Solzit juga, pakai Aquades yang ada di lab gitu, ternyata dicek pH-nya sekitar agak asam gitu ya. Itu nggak jadi gel benar. Kemudian coba ganti Aquadesnya pakai Aquademin gitu ya. Itu jadi. Seperti itu. Jadi kemungkinannya nggak jadi tadi preparasi bahannya salah, kemudian pemilihan pelarutnya, pemilihan tadi bahan gitu ya. Aquades, Aquabides itu juga berpengaruh gitu ya. Terus tadi saya cerita apa ya? Proses kerjanya tadi ya, tes penetesan HCl-nya tadi gitu ya. Tes dengan digerujuk dengan HCl gitu itu hasilnya sangat berbeda. Kadang prosedur-prosedur kecil seperti itu berpengaruh terhadap hasil produk yang diinginkan. Nah, itulah tadi yang saya di awal cerita rumitnya sintesis anorganik atau sintesis kimia seperti itu. Nah, sedikit perlakuan saja itu pengaruhnya sangat besar terhadap, dan sepele itu pengaruhnya besar terhadap produk yang dihasilkan. Sepertinya cukup ya, beberapa pertanyaan tadi sudah mewakili tadi yang kita bahas hari ini. Jamnya sudah juga jam 8.47, mungkin masih ada kuliah lagi, saudara? Oke. Masih. Kita tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.